hati kami terangkat kepadamu, dan kami sungguh merindukan akan kehadiranmu di tengah-tengah kami, agar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita semua yang siap untuk menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, memikul salib yang sukses. Kata sukses sepertinya konotasinya duniawi, ya, karena orang Kristen nggak boleh sombong katanya. Orang Kristen nggak boleh kita merasa diri lebih hebat, kita harus rendah hati. Sehingga kata sukses di sini sepertinya konotasinya duniawi. Tetapi saya ingin membawa saudara melihat pengertian sukses dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang dunia. Khotbah ini sebenarnya jarang sekali dikhotbahkan. Saya ingin mengajak kita melihat satu pribadi dalam peristiwa Jumat Agung dan Paskah 2000 tahun yang lalu, bagaimana Tuhan di dalam penderitaannya yang luar biasa, dia melihat ada seorang yang sederhana, orang itu orang biasa-biasa. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Lalu kita baca Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Yang terakhir kita baca dari Lukas pasal 23. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Jadi saudara, yang saya mau sampaikan, yang saya mau bahas, orang yang sederhana, yang luar biasa itu Simon dari Kirene ini. Kata Kirene itu bukan nama syekh. Kebanyakan ada syekh, ada sehtan, ya. Syekh bukan nama fam, bukan nama marga. Tapi nama Kirene itu identik tempat. Yaitu kalau kita lihat di sini tempatnya yaitu di Libya. Kalau saudara baca di Alkitab, saudara, peta perjanjian baru, itu ada peta, ada Libya. Nah, rupanya si Simon ini, dia orang Yahudi yang diaspora. Sejak bait Allah dihancurkan, cerai-berai, sehingga mereka berdiaspora. Tetapi ada satu yang mengikat mereka, bahwa setiap tahun mereka merayakan apa yang disebut dengan Pesak. Bukan Paskah, Pesak. Artinya perayaan mengingat bagaimana orang Yahudi selama 420 tahun mereka diperbudak di Mesir. Dan mereka mengingat peristiwa itu sehingga setiap tahun semua orang Yahudi yang merasa dirinya mereka Yahudi itu didorong untuk datang ke Yerusalem, ke bait Allah, untuk sama-sama berkumpul mengingat akan nenek moyang mereka yang dulu mengalami penindasan, diperbudak di Mesir. Nah, mereka berkumpul. Nah, rupanya Simon yang sudah lama tinggal di Libya, dia juga ingin pulang kampung bersama-sama dengan saudara-saudaranya untuk kumpul di Yerusalem. Ya, kalau sekarang sih gampang ya, Pak Pendeta. Ada pesawat Emirates, ada pesawat Etihad, Napoli, set, langsung ke Ben Gurion, sampai dalam hitungan berapa jam. Dulu transportasi yang paling canggih, saudara, yaitu onta, dan tidak ada jalan tol. Saya selidiki kira-kira perjalanan dari Kirene ke Yerusalem itu berapa jauh. Oh, ternyata jaraknya itu sekitar 1.500 km. Kalau ditempuh dengan onta, itu memerlukan waktu yang cukup lama, saudara. Bahkan bisa sampai seminggu. Dan itu akan menempuh resiko. Karena Simon ini tidak pergi sendiri. Dia membawa keluarganya. Istrinya, anaknya,
dari Kirene ke Yerusalem. Tentunya perjalanan tidak bagus seperti sekarang, ya. Yang pernah ke Israel tahu sekarang sudah bagus. Itu perjalanan penuh dengan resiko. Bisa sewaktu-waktu kena badai gurun, bisa sewaktu-waktu diterkam binatang buas, bisa sewaktu-waktu dirampok, sehingga penuh resiko. Tetapi saya mau katakan kepada saudara-saudara bahwa Simon memiliki tekad yang kuat, tekad yang luar biasa untuk datang ke Yerusalem, berjumpa dengan saudara-saudara dan juga berjumpa dengan Yahweh. Mereka belum mengenal Yesus. Yang mereka kenal Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yang mereka kenal dengan Yahweh. Dan Simon dan keluarganya menempuh perjalanan yang penuh dengan resiko. Dan itu dia lakukan oleh karena kerinduan yang dalam. Bukan hanya berjumpa dengan saudara-saudara sesama Yahudi di Bait Allah, tetapi rindu supaya mengalami bagaimana berjumpa dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang dikenal dengan Yahweh. Jadi yang pertama saudara, yaitu kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saya perhatikan, ya, kalau ke gereja takut, tetapi kalau ke mall tidak takut. Ya, apalagi kalau goes. Wah, semangat ya, saya lihat, wah, nggak ke gereja, total lagi goes sih hari Minggu. Akhirnya saudara-saudara, kita kehilangan berkat. Saudara-saudara, kalau kita disuruh misalnya untuk berdoa, beribadah, bergereja, wah, orang yang tidak pintar berfilsafat jadi berfilsafat. Waduh, kemarin saya begitu banyak pekerjaan, saya begitu banyak urusan sehingga saya susah untuk bisa datang ke gereja. Tapi kalau suruh pergi ke puncak bermacet-macet ria, tidak ada filsafat-filsafatan, ya, langsung yes, saya. Kalau kita mau sukses, yang pertama modal kita harus sungguh-sungguh rindu mencari wajah Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan apa saudara? Bahwa jerih payahmu di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Amin, sudah pulang. Jikalau saudara hadir di rumah Tuhan, beribadah di rumah Tuhan, ini adalah investasi saudara kepada Tuhan. Karena Tuhan perhitungkan jerih lelah saudara. Karena jerih lelah saudara itu diperhitungkan, itu tidak akan sia-sia. Saudara lihat nanti Simon. Dia begitu mengambil risiko yang luar biasa, membawa anak istrinya. Bisa-bisa tidak sampai ke Yerusalem, tetapi tekadnya sudah bulat bahwa dia harus datang ke Yerusalem. Dia berjumpa dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub dan saudara-saudaranya, sehingga dia memaksakan diri untuk sampai. Ini hal yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, fase yang kedua dalam kehidupan Simon, yaitu bagaimana dia bisa menuju kesuksesan yang kedua, yaitu dikatakan di sini dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Simon tidak tahu siapa itu Tuhan Yesus. Karena konsep penyembahan dia, ibadah dia, yaitu penyembahan dalam konsep perjanjian lama. Jadi dia datang ke Yerusalem. Waktu dia datang ke Yerusalem, di dalam kitab Injil dikatakan jelas sekali ya, di dalam kitab Lukas dikatakan dia baru datang dari luar kota. Di situ ditulis he is coming out. Dia baru datang dari luar kota. Jadi Simon ini dia baru datang dari luar kota dan dia melihat ada rombongan. Bagaimana rombongan itu membawa seorang yang memikul salib, yaitu Yesus Kristus. Dan Simon tidak tahu siapa orang ini. Begitu banyak orang membenci Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus kan jatuh waktu memikul salib itu 14 kali. Dan pada stasi yang kelima, Yesus sudah tidak sanggup lagi pikul salib.
Dia tidak sanggup lagi pikul salib, sehingga para pengawal atau para orang Romawi pikir, ini siapa yang bisa tolong Tuhan Yesus pikul salib ini ya? Tuhan Yesus sudah kepayahan nih. Siapa yang bisa? Akhirnya dilihat di situ ada Simon yang lagi nonton begitu, dipegang. Dikatakan di sini dia dipaksa pikul salib. Dia dipaksa pikul salib, lalu disuruh pikul salib. Tentunya dia kecewa berat, saudara. Apa benar Tuhan Yesus tidak bisa pikul salib? Dia kan Allah yang Maha Kuasa. Buktinya waktu di Danau Galilea, murid-murid pada takut semua. Angin begitu kencang menghantam mereka. Lalu salah satu muridnya katakan, guru bangun, kita binasa. Tuhan Yesus bangun, dia berdiri, dia katakan, angin, diam. Tidak usah pakai nasi goreng, tidak usah pakai ayam goreng, tidak usah pakai macam-macam, saudara. Ya, dia cuma katakan diam. Yesus berkuasa. Ada orang yang sudah mati, saudara. Berapa hari? 4 hari. Namanya Lazarus. Yesus bilang apa? Lazarus, bangkit, saudara. Untung Tuhan Yesus tidak lupa menyebut nama Lazarus. Kalau andai kata dibilang, "Sei, kamu yang mati, bangkit!" Oh, bangkit semua, banyak zombie, saudara. Yesus berkuasa untuk bisa menghentikan angin ribut. Yesus berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Jadi kalau dibilang, ini pakai bahasa saya nih ya, bahasa pasar, salib, jalan aja lo dulu ke Kalvari. Saya kira bisa. Angin aja bisa diperintahkan diam, orang yang sudah mati saja bisa dibangkitkan. Sehingga kalau Tuhan Yesus bilang, salib, jalan aja lo dulu ke Kalvari, saya kira bisa, saudara. Cuma masalahnya ini yang disebut dengan providensia Allah, pemilihan Allah. Ada orang yang setia, ada orang yang sungguh-sungguh, ada orang yang mengasihi Tuhan, yang belum mengenal Yesus Kristus. Dia masih menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sehingga orang ini perlu mengenal siapa itu Yesus, walaupun dikatakan di sini, saudara, dia dipaksa pikul salib. Dia tidak rela. Ya. Nah, kita kadang-kadang seperti Simon, dipaksa untuk masuk dalam situasi-situasi yang tidak enak, situasi-situasi yang tidak nyaman, situasi-situasi yang membuat kita merasa kecewa atau menderita. Tetapi sesungguhnya Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, supaya kita akan mengalami satu kehidupan yang lebih baik. Simon enggak kecewa. Coba saudara lihat di dalam firman Tuhan tadi yang kita baca, Matius 27:32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa. Jadi Simon tidak rela dipikul salib. Dia tidak tahu. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau andai kata Simon tidak pikul salib pada waktu itu, dia adalah orang yang paling rugi sedunia. Saya katakan kenapa dia orang yang paling rugi sedunia? Karena melalui dia pikul salib, pada akhirnya dia tahu siapa orang yang memikul salib itu, yaitu Yesus. Masih memikirkan ada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ada orang yang sungguh-sungguh rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi belum mengenal Allah yang sejati. Akhirnya Simon dapat mengenal siapa itu Yesus. Luar biasa, saudara dikasih Tuhan. Kita juga kadang-kadang seperti itu. Kita kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh ikut Engkau.
Saya sudah habis-habisan ikut engkau, tapi kok kayaknya begini-begini saja hidup saya. Ya, saya makin susah, saya makin sulit. Apalagi dalam masa pandemik ini, begitu sulit sekali hidup ini. Perusahaan saya kok tidak berkembang. Kita tidak tahu, saudara. Tuhan kadang-kadang izinkan kita masuk dalam situasi-situasi tidak nyaman, situasi-situasi sulit. Kita sama seperti Simon. Simon juga dipaksa. Ya, tetapi pada akhirnya nanti kita lihat di mana kesuksesan dan keberhasilan dia ditentukan oleh karena dalam fase yang kedua ini dia mengenal siapa itu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Kita tahu bahwa peristiwa turunnya Roh Kudus dengan peristiwa penyaliban Yesus berapa lama, saudara? 40 hari. Ya tidak? Dari Yesus naik, kita kan ada reli doa. Ya, gereja kita GSJA tuh paling senang reli doa. Termasuk gereja tempat saya melayani juga. Itu 10 hari. Jadi dari peristiwa kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus sampai turunnya Roh Kudus itu 50 hari. Makanya disebut dengan Pentakosta. Bukan Pante. Pentakosta. Penta itu 5. Nah, hal yang menarik saudara-saudara kalau kita baca di dalam peristiwa Pentakosta di Kisah Rasul 2 ayat 8 dan 11. Ya, kita baca. Dikatakan ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Familia, Mesir. Dan Lukas memberikan konotasi penekanan di bagian akhir, yaitu daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Maksudnya, si penulis kitab Kisah Para Rasul itu Lukas, dia mengatakan bahwa dalam peristiwa Pentakosta itu ada seorang dari Kirene, yaitu Simon. Kalau misalnya ditulis begini, Frigia, Family, Mesir, dan Simon, tentunya nggak enak kan bahasanya. Tetapi ditulis oleh si penulis kitab Kisah Rasul Lukas bahwa dalam peristiwa Pentakosta ada Simon, orang Kirene. Jadi Simon tidak pulang ke Kirene. Setelah dia ada di Yerusalem, dia ada tunggu di Yerusalem, dan dia ikut berdoa di loteng di Bukit Sion selama beberapa hari. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus katakan bahwa mereka harus tinggal di Yerusalem. Rupanya Simon juga ikut berdoa menantikan janji Bapa. Dan dalam peristiwa Pentakosta itu akhirnya Simon mengalami apa yang disebut dengan dipenuhi Roh Kudus. Ya, Simon dan murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saudara dikasih Tuhan, hal yang ketiga yang dialami oleh Simon dari Kirene dalam hidupnya, dan peristiwa yang ketiga, dia mengalami peristiwa Pentakosta di mana dia dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Jadi saya mau katakan kepada saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau berhasil dalam kehidupan kita, bukan hanya sebagai pelayan Tuhan, tetapi juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang bekerja seperti biasa, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada alternatif lain untuk kita bisa mengenal Tuhan, mengenal apa yang Tuhan inginkan untuk hidup kita. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana Pak Wasis dipenuhi Roh Kudus? Ada begitu banyak karunia, termasuk bahasa roh. Saya tidak mau berbicara tentang bahasa roh di sini, tetapi saya mau katakan bagaimana kenyataan
bagaimana kenyataan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Sebab banyak akhir-akhir ini orang mengatakan saya dipenuhi Roh Kudus, tetapi hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada 3, saudara. Orang yang kenyataannya sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu orang yang memiliki kerinduan yang dalam untuk setiap hari membangun hubungan relasi yang intim dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenyataan orang yang dipenuhi Roh Kudus yang kedua, yaitu bagaimana dia peka kepada dosa. Saya mau katakan, saudara-saudara, semakin rohani seseorang, dia semakin peka terhadap dosa. Apabila dia melakukan dosa, pelanggaran, Roh Kudus menggelisahkan dirinya sehingga dia tidak bisa tidur. Dia tidak tenang, dia harus menyelesaikan, dia harus membereskan dosanya, baru dia bisa tidur. Tetapi firman Tuhan katakan demikian, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi setiap kali kita berbuat dosa, kita cepat selesaikan. Yang kedua, tanda orang dipenuhi Roh Kudus, dia menjaga hidupnya di hadapan Tuhan supaya hidupnya itu kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda orang dipenuhi Roh Kudus, saudara-saudara, bukan hanya kita berbahasa roh, ya, bukan kita berglosolalia saja, tetapi itu harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu orang yang peka kepada suara Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, keberhasilan Simon, yaitu dia hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saudara, mari kita lihat, Pak Pendeta, apa sih keberhasilan daripada Simon? Mari kita lihat keberhasilan dari Simon. Sebelumnya kita baca dulu firman Tuhan dari Markus 15 ayat yang ke-21. Tadi kita sudah baca. Apa Markus 15 ayat 21? Mari kita baca sama-sama saudara. Ayat firman Tuhan ini 1, 2, 3. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Jadi Simon punya 2 anak. Siapa namanya? Alexander dan Rufus. Simon punya 2 anak. Waktu dia pergi ke Yerusalem, dia bawa 2 anak, yaitu Alexander dan Rufus. Dan kita lihat akhir daripada hidup Simon. Di mana kesuksesannya, saudara? Yaitu kita lihat dalam Roma 16 ayat 13. Apa dikatakan di sini? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salah satu anak daripada Simon, yaitu Rufus, menjadi orang pilihan dalam Tuhan. Waktu itu Roma adalah kota yang paling besar di dunia. Dan jemaat Roma adalah jemaat yang paling modern. Dan Paulus menyaksikan bahwa kehidupan keluarga Simon itu luar biasa. Anaknya Rufus itu menjadi orang pilihan dalam Tuhan. Kalau orang pilihan dalam Tuhan, saya yakin orang itu adalah orang yang sangat spesial. Karena dia dipilih oleh Tuhan, yaitu Rufus. Dan tidak hanya itu, istrinya Simon, dikatakan di sini, salam kepada ibunya. Istrinya Simon,
Itu yang dikatakan oleh Paulus, yang bagiku adalah juga ibu. Saudara bisa cek di dalam Alkitab. Kalau saya salah, kasih tahu Pak Pendeta, Pak Wasi salah. Paulus menyebut ada orang wanita lain, ya, yang dianggap ibu. Cuma satu-satunya di dalam Alkitab, Paulus menyebut wanita, yaitu istri Simon, ibunya. Artinya hubungannya begitu sangat dekat. Luar biasa. Seorang rasul yang besar, yang disegani, yang luar biasa, yang menulis 13 kitab dalam perjanjian baru, menyebut istri Simon mama, saudara-saudara. Ini bukan main-main, karena memang kehidupan keluarga Simon itu menunjukkan keluarga yang begitu sangat saleh. Dia tidak balik lagi ke Kirene, tapi dia tinggal akhir hidupnya di Roma. Dan itu disaksikan oleh Paulus. Jadi saudara ini kasih Tuhan, ukuran keberhasilan di mata Tuhan, bagaimana kita bisa bawa istri, anak, dan keluarga kita untuk mengasihi Tuhan, untuk cinta Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan maju sendiri, istri maju sendiri, suami maju sendiri, anak maju sendiri. Kalau perutnya maju nggak apa-apa sendiri, ya. Tapi jangan sendiri maju, harus maju sama-sama. Jadi 3 hal saja langkah untuk menuju sukses seperti yang Simon alami. Yang pertama, mencari wajah Tuhan setiap hari. Kedua, hidup di dalam Kristus Yesus. Dan ketiga, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan tolong kita supaya kita sungguh boleh mengalami kehidupan yang berkemenangan.